Waktu yang panjang ternyata tidak menjamin teologi suatu agama dapat dipahami dengan baik oleh umatnya. Contohnya agama mana lagi kalau bukan agama Kristen? Coba Anda bayangkan, dogma Trinitas sudah muncul paling tidak sebelum tahun 40 Masehi dan baru dikukuhkan sebagai dogma resmi gereja pada tahun 325 Masehi di Konsili Nikea. Namun belum ada umat Kristen yang hidup sebelum tahun 40 Masehi sampai dengan umat Kristen sekarang yang memahami dengan baik Trinitas. Umat Kristen yang pernah Anda temui boleh saja mengatakan dengan mulutnya menjelaskan Trinitas seolah-olah mereka sangat memahaminya, tapi yakinlah itu hanya di mulut, berbeda dengan kenyataan yang ada dalam hati. Mulanya mereka memberi penjelasan mengenai Trinitas dengan dogma gereja, kemudian setelah melihat lawan bicara tidak memahaminya, mereka akan menjelaskan dogma Trinitas melalui analogi dengan alasan agar lebih dapat dipahami. Tahukah Anda mengapa mereka lebih sering menjelaskan dogma Trinitas dengan analogi? Karena sesungguhnya, mereka sama sekali tidak paham dengan Trinitas, yang mereka pahami selama ini adalah analoginya saja, itulah sebabnya mereka menjelaskan Trinitas dengan analogi, karena hanya itulah yang mereka pahami. Trinitas bukanlah dogma yang dapat dipahami, melainkan dogma yang hanya dapat diimani. Sebagaimana pernah saya baca dalam sebuah artikel di sebuah situs Kristen. Menurut mereka Trinitas hanya dapat dipahami dengan keterbukaan hati untuk memandang Allah dari sudut pandang yang mengatasi pola berpikir manusia. Apakah Anda tahu arti kata-kata tersebut? Kata-kata tersebut bermaksud mengajak Anda yang ingin memahami Trinitas untuk tidak menggunakan akal untuk berpikir. Manusia memahami sesuatu dengan cara berpikir, jika untuk memahami Trinitas manusia tidak diperkenankan untuk berpikir, lantas bagaimana manusia memperoleh pemahaman? Kafir Kristen beralasan bahwa dasar dogma Trinitas terdapat dalam Bible Perjanjian Baru, namun sayangnya, sebagian ayat-ayatnya diyakini palsu, sisipan, atau ucapan pengarang Injil Kristen sendiri, seperti Yohanes pasal 1 ayat 1-3, Matius pasal 28 ayat 18-20, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, 2 Petrus pasal 1 ayat 2, 1 Korintus pasal 1 ayat 2-10, 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Efesus pasal 1 ayat 3-14, dan masih banyak lagi. Sebagian lainnya adalah ayat-ayat yang sengaja disalah tafsirkan oleh gereja, seperti Yohanes pasal 10 ayat 30, Yohanes pasal 14 ayat 9, Yohanes pasal 17 ayat 21, Lukas pasal 3 ayat 22, Matius pasal 17 ayat 5. Padahal apa yang ditulis oleh pengarang Injil Kristen bukanlah ajaran yang pernah diajarkan oleh Yesus atau bahkan seluruh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Trinitas tidak lain merupakan pengaruh ajaran filsafat Plato yang kemudian dianut para pemimpin gereja sejak abad 2. Seakan melupakan betapa pelik dan rumitnya dogma Trinitas yang harus mereka pahami, umat Kristen merasa diri begitu mengenal dan dekat dengan Tuhan dan merasa pantas menyebut diri mereka sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Mereka juga kerap menyebut orang-orang di luar agamanya sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyatakan demikian lantaran Tuhan yang dipahami oleh orang-orang bukan Kristen adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan menurut dogma Trinitas. Padahal Trinitas yang merupakan dogma ketuhanan bagi agama Kristen sendiri tidak pernah mereka pahami. Umat Kristen ibarat orang-orang buta yang merasa lebih mengenal gajah daripada orang-orang yang matanya dapat melihat gajah dengan sangat jelas. Umat Kristen mengenal Tuhan mereka dengan cara meraba dan mengira-ngira bagaimanakah sesungguhnya Tuhan dan apa yang terlintas dalam benak atau khayal mereka inilah yang kemudian mereka anggap Tuhan.